Rizmon Sianipar akui bukan ijazah Jokowi yang palsu, tetapi adalah cara ujinya yang salah. Inilah berita dari Tribun Bengkulu yang membuat judul seperti itu, di mana berjudul Rizmon Sianipar akui bukan ijazah Jokowi yang palsu, tetapi cara ujinya yang salah. Dan coba kita dengarkan berita hari ini. Akhirnya Rizmon Sianipar mengakui bahwa bukan ijazah Jokowi yang palsu, namun adalah cara ujinya yang salah. Demikian dikabarkan dari Tribun Bengkulu bahwa Rizmon mengatakan bahwa bukan ijazah Jokowi yang palsu, namun demikian cara ujinya yang salah. Dan kita dengarkan beritanya, kita dengarkan kabarnya. Terjebak Reza Indragiri, Rizmon Sianipar akui bukan ijazah Jokowi yang palsu, cara ujinya salah. Rizmon Sianipar terjebak pertanyaan Reza Indragiri, ia pun mengakui bahwa selama ini ijazah Jokowi tidak palsu. Pasalnya Rizmon dan Roy Suryo tidak meneliti ijazah fisik Jokowi. Ia hanya meneliti foto ijazah yang diposting akun media sosial X, Dian Sandi Utama. Pertanyaan itu pula yang dipertanyakan penyelidik ketika Rizmon Sianipar diperiksa Polda Metro Jaya. Cara mendapatkan dari sumber yang kami periksa yaitu dua hal. Pertama, lembar ijazah Jokowi yang diupload Dian Sandi dan ditulis tulisan asli gitu kan, katanya. Penyelidik pun mempertanyakan cara Rizmon bisa mendapat konfirmasi dari Jokowi bahwa foto tersebut merupakan ijazah aslinya. Rizmon pun tak bisa menjawab pertanyaan. Rizmon mengaku menguji foto Dian Sandi menggunakan sejumlah aplikasi. Reza Indragiri pun mempertanyakan kesimpulan Rizmon yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, hanya berdasarkan foto Dian Sandi. Sedangkan Rizmon sebelumnya mengaku tidak pernah sama sekali memegang bentuk fisik ijazah Jokowi. Kesimpulannya ijazah itu palsu, bagaimana mungkin bisa sampai simpulan ijazah palsu? Bang Rizmon sendiri mengakui kan Bang Rizmon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan, kata Reza. Rizmon mengatakan niatnya hanyalah untuk memberi edukasi pada masyarakat. Ia berkuku hasil pengujian lewat aplikasi menyatakan bahwa foto ijazah Jokowi postingan Dian Sandi adalah palsu. Reza Indragiri mengatakan kesimpulannya berarti bukan ijazah Jokowi yang palsu, melainkan foto postingan Dian Sandi. Mungkin akan aman kalau kalimat Bang Rizmon bukan ijazah Jokowi palsu. Kalimatnya begini, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Dian Sandi itu palsu. Nah itu baru mungkin, kata Reza Indragiri. Ya, itulah berita mengenai Rizmon di mana kalah telak dari Reza Indragiri, di mana Reza Indragiri mengatakan bahwa ya, pada kenyataannya Rizmon mengakui bukan ijazah Jokowi yang palsu, namun demikian adalah cara ujinya yang salah. Dan itulah Reza Indragiri sebagai seorang ahli forensik tentu saja bisa membedakan, dan mana tadi disampaikan bahwa ternyata Rizmon dan Roy Suryo tidak pernah meneliti ijazah asli Joko Widodo. Ya, sementara Dahlan Iskan adalah mantan Menteri BUMN, sekarang menelanjangi Rizmon yang terus umbar framing jahat kepada Joko Widodo. Dan kita dengarkan pernyataan daripada Dahlan Iskan. Karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Ya. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya.
nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Ya. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah, inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Itulah tadi pernyataan dari Dahlan Iskan yang begitu sangat penting sekali, di mana kebenaran bisa dibentuk dengan cara membuat framing, begitu kata Pak Dahlan Iskan ya. Tentu saja hal ini menjadikan sesuatu hal yang sangat menyakitkan, dan apabila ada framing jahat seperti yang disampaikan oleh Rismon CS, tentu saja akan sangat-sangat merugikan kepada orang yang di framing atau dibuat jahat ya. Tentu saja hal ini menjadikan sesuatu hal yang sangat jahat sekali, di mana bisa difitnah ya, framing Pak Jokowi dibuat framing atau difitnah dengan framing jahat. Ini sungguh keterlaluan ya, ini repot sekali kalau seperti itu ya. Ya, sementara Fritz Alorboy meragukan daripada kepakaran daripada Roy Suryo, bahwa ya ternyata Roy Suryo sangat diragukan ilmu kepakarannya. Dan kita dengarkan dari yang bernama Fritz Alorboy yang merupakan awalnya dia adalah pendukung Anies Baswedan. Malam, bro. Selamat malam Kakak Irjen, luar biasa. Mau satu TV selalu terdepan ya, akurat dan terpercaya nih. Siap, selalu berusaha yang terbaik sebenarnya. Ya, kita berusaha untuk memberikan pandangan dari dua sisi ya, pro dan kontra ya. Dan kira-kira ya netizen sendiri yang menilai ya. Apapun narasinya kita sampaikan apa adanya dari narasumber. Nah, ini Bung Frit kemarin meragukan soal kepakaran Pak Roy Suryo, dalam hal ini kepakaran telematikanya. Apa yang diragukan? Beliau kan sudah kemana-mana ini Pak Roy Suryo ini. Jadi dari awal itu saya sudah mencurigai bahwa kepakaran Roy Suryo itu perlu dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Dipertanyakan begini, yang mendeklarasikan lembaga mana yang kasih, lembaga mana yang mandatkan, tunjuk bahwa dia itu pakar. Apakah kepakaran itu dia sendiri yang mendeklarasikan diri supaya ikut terkenal, ikut viral, berbicara tentang masalah IT dan lain sebagainya? Kenapa? Saya mengecek, mencari tahu tentang background. Kalau seseorang dikatakan pakar di bidangnya, yang pertama S1-nya harus linear, S2, S3. Bahkan gelar profesor juga karena mumpuni di bidang itu. Contoh, kalau saya S1 hukum, maka S2 hukum, S3 hukum, gelar dan pernah menemukan sesuatu hal yang berurusan dengan dunia pendidikan, dunia hukum, riset. Mungkin dia sudah punya penelitian berbagai macam dan dijadikan sebagai sebuah jurnal presentasi secara akademik, bukan di luar-luar. Ya, itulah tadi penilaian daripada Fritz Alorboy yang mengatakan bahwa kalau Roy Suryo tidak pakar begitu ya, karena ilmu politik, ilmunya atau kepakarannya tidak linear dari apa yang dia pelajari dari sekolahnya. Jadi kalau S1-nya tentang hukum, tentu saja S2 juga tentang hukum, ketiga dan tentu saja masalah hukum juga ya. Dan apa yang disampaikan oleh Fritz Alorboy itu berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Roy Suryo ternyata adalah bukan telematika karena jurusan yang diambil berbeda dari S1 dan S2-nya. Itulah kabar hari ini dan terima kasih.